Sebenarnya kalau kita berbicara masalah penyadapan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif. Hampir sama saat misalnya kita berbicara masalah bola di Indonesia. Kalau udah ngomong masalah bola, Indonesia berhadapan dengan Malaysia atau apa, nasionalisme itu langsung tumbuh, langsung bangkit. Sama halnya ini, rakyat kita sepertinya entah itu buruh tani, atau itu nelayan, kalau udah dengar Indonesia lagi disadap, wah kurang ajar ini Australia gitu. Tapi sebenarnya apa Australia saja yang melakukan penyadapan ini? Dan mungkin kita di awal kita akan mencoba mendengar beberapa perkembangan informasi tentang penyadapan di Indonesia. Kita beri sedikit waktunya di awal gitu sebagai pemanasan. Kami persilakan kepada Bapak Mahfud Siddiq. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Anas, Mas Adi, Mas Argi, Pak Moderator dan rekan-rekan sekalian. Saya ingin langsung saja bicara beberapa poin penting mengenai isu penyadapan. Yang pertama, penyadapan ini bukan barang baru. Kalau Snowden itu membuka data-data penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia pada 2009 atau sejak 2009, sesungguhnya praktek penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia itu sudah terjadi sejak tahun 50-an. Dan Australia ini yang harus kita pahami, dia tidak bekerja sendiri, tapi dia bekerja sebagai representasi dari satu kekuatan yang lebih besar yang kita kenal dengan The Five Eyes, ya, lima mata itu. Dan The Five Eyes ini, sekedar untuk mereview, dia adalah satu aliansi, satu kerjasama di bidang intelijen yang berangkat dari satu agreement yang disebut dengan UKUSA Agreement, United Kingdom dan United States of America Agreement. Ya. Kalau baca bahasa Indonesia UKUSA, jadi mirip-mirip Yakuza lah kira-kira. Nah, saudara sekalian, jadi kenapa kemudian terbongkar bahwa Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia? Yang tadi saya katakan ini bukan baru terjadi 2009, sejak tahun 50-an, persisnya tahun 56 misalnya, Australia merintis satu center di kawasan Asia Tenggara, pertama kali itu di Indonesia, sejak tahun 56. Nah, kenapa ini terungkap? Karena memang kesepakatan di The Five Eyes, wilayah kerja Australia untuk sinyal intelligence, untuk penyadapan itu adalah wilayah Asia Selatan dan Asia Timur, khususnya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan Indonesia itu adalah salah satu dari primary target sinyal intelligence-nya Australia dalam kerangka kerja The Five Eyes itu. Ya. Nah, sehingga informasi yang dihasilkan atau yang diterima Australia itu akan di-share ke 4 negara Five Eyes yang lain, Amerika, Inggris, New Zealand, dan Kanada. Tapi yang harus kita pahami, ya rekan-rekan sekalian, bahwa sekarang ini The Five Eyes itu sudah mengembangkan networkingnya, sehingga kemudian dikenal ada yang disebut dengan The Nine Eyes atau The Nine Party, dan juga sampai ke The 12 Party. Jadi ada 12 negara yang umumnya adalah negara-negara barat, ya, yang menjadi user dari semua hasil sadapan sinyal ini. Itu. Nah, yang kedua, sebelumnya kan ada kasus Jerman disadap. Jerman marah. Kalau Jerman marah, itu sangat masuk akal. Punya alasan. Kenapa? Karena Jerman ini masuk dalam the third party dari kesepakatan UKUSA Agreement ini. Ya. Jadi The Five Eyes yang dikembangkan, lalu pada the third party-nya
ke 12 negara itu, di situ ada Jerman. Nah, Jerman merasa bahwa dia adalah aliansi. Loh, kok kita sudah jadi aliansi masih disadap? Kira-kira itulah alasan kemarahan Jerman. Jadi beralasan dong. Masa kita katanya satu rumah, tapi kok disadap gitu kan? Ya. Kira-kira ada besan menyadap menantunya gitu ya? Kan nggak mungkin. Mertua nyadap menantunya kan nggak mungkin. Kira-kira begitulah alasan politik kemarahan Jerman. Indonesia tidak masuk the Five Eyes, Indonesia tidak masuk the Nine Eyes, dan juga tidak masuk the 12 Eyes. Nggak masuk kita ini. Dan karena kita tidak masuk, kita memang menjadi sasaran dari seluruh penyadapan yang dilakukan oleh negara-negara ini, termasuk di seluruh dunia. Sadar nggak sadar, mau tidak mau, atau dalam bahasa Kiai Tau'an au Karhan, sukarela atau terpaksa, memang kita ini target penyadapan. Jadi jangan kaget kalau kita disadap, nggak usah kaget, karena memang kita target. Yang bikin kita kaget adalah ketika secara politik luar negeri, secara diplomasi luar negeri, kita ini membuat pandangan sendiri yang disebut dengan zero enemy. Iya kan? 1000 friends, zero enemy. Ribuan teman, tidak punya musuh. Jadi kita berpikiran dalam pikiran kita sendiri, semua orang ini teman kita, semua orang ini kawan kita, dan kita nggak punya musuh di dunia ini. Loh, kok tiba-tiba kawan kita nginteli kita, nyadap kita, makanya kita kaget. Nah, yang salah itu kagetnya atau pandangan tentang politik dan diplomasi luar negerinya. Gitu. Ya. Kalau Australia dari sejak awal memang mereka sudah jelas. Mereka akui Indonesia sebagai tetangga baik, tapi mereka tidak pernah yakin bahwa Indonesia itu bisa dipercaya oleh mereka. Nah, ini yang kedua yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi Angela Merkel sangat wajar dia marah karena sebagai aliansinya kok masih di spying. Lah, kita ini tidak masuk aliansi, iya kan? Cuma nganggap saja mereka teman, ketahuan disadap, lalu kita marah. Nah, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ya rekan-rekan, apakah kita secara politik, secara teknik memungkinkan untuk disadap? Menurut saya iya, sangat mungkin. Karena secara politik kita ini tidak punya garis yang jelas untuk kemudian kita mendefinisikan siapa kawan dan siapa lawan, iya kan? Karena kita tidak bisa mendefinisikan mana kawan mana lawan, maka kita tidak akan pernah aware. Kita harus hati-hati dengan siapa. Itu satu. Secara teknis, hampir semua teknologi kita di bidang komunikasi informasi ini semua teknologi barat. Semua teknologi barat. Dalam UKUS Agreement misalnya ya, semua negara, apakah itu Inggris, Australia, New Zealand, Kanada, atau the third party-nya, ya, negara-negara yang ikutan berikutnya, ada Swedia, Belgia, ada Prancis, Jerman, dan seterusnya, dalam kerjasama, dalam kesepakatan UKUSA itu, yang memasok teknologi sinyal intelligence, sinyal surveillance, itu adalah Amerika. Dan bukan hanya itu, bahkan NSA, ya, sebagai representasi dari Amerika di agreement ini, dia yang membiayai seluruh operasi penyadapan sinyal di seluruh dunia oleh kelima negara ini. Jadi semua teknologi penyadapan yang ada di dunia ini memang produk Amerika, disuplai oleh Amerika, termasuk teknologi derivasinya. Nah, sehingga kalau kita lihat secara teknis, tadi secara politik, secara teknis, hampir seluruh infrastruktur komunikasi kita memang
produk dari Barat, produk dari Amerika. Nah, jadi saya katakan secara politis dan secara teknis memang kita membuka pintu, membuka jendela untuk disadap orang, gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, rekan-rekan sekalian, setelah Snowden ini membongkar seluruh data-data yang diambil dari NSA, terus kita mau apa? Ya, dan pertanyaannya begitu, kita mau apa? Kalau marah sudah, bahkan marahnya kita ini marah yang nggak ada jalan baliknya. Padahal dalam politik, kalau kita marah atau kita membuat satu statement kuat dan keras dalam diplomasi politik, kita harus punya cadangan exitnya seperti apa. Contoh begini, kita marah, Australia harus minta maaf. Oke, kalau minta maaf good. Kalau Australia nggak mau minta maaf gimana? Kita nggak punya exit kan? Gitu. Ya. Makanya respon Jerman, kalau kita belajar dari Jerman misalnya, respon mereka sangat terukur. Sangat terukur. Dan bahkan Jerman menggunakan itu sebagai pintu masuk untuk melakukan rebargaining kepentingan-kepentingan nasional mereka terhadap Amerika. Dan bahkan mereka, Jerman, menggalang dukungan dari Uni Eropa sekarang ini untuk menekan Amerika. Ini sebagai satu contoh. Ya. Nah, menurut saya, rekan-rekan sekalian, yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat sistem komunikasi informasi nasional kita. Itu yang paling mungkin kita lakukan. Dan memperkuat sistem komunikasi informasi kita itu harus dibangun pertama dengan kebijakan politik luar negeri yang clear dulu. Kalau kebijakan politik luar negeri kita ini masih thousand friends zero enemy, ya susah, nggak jelas, ya, nggak akan pernah jelas. Itu satu. Yang kedua, secara teknologi memang kita harus mulai menetapkan pilihan-pilihan. Kalau kita masih berorientasi pada teknologi barat, yaitu artinya kita memang mengadopsi teknologi yang kunci teknologi itu masih dikendalikan pihak lain. Contoh F-16 kan dulu kasus di Papua misalnya, atau kasus yang ketika F-16 kita ingin menyergap tentara-tentara pesawat-pesawat Amerika di Alki 3, kan di tengah jalan dengan remote dikunci kan pesawat kita, nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu. Ini pilihan teknologinya. Dan yang ketiga, ya kultur komunikasi yang secure, kultur komunikasi yang aman, itu juga harus kita bangun. Ya, Tony Blair misalnya, ini nggak tanggung-tanggung lah. Ini penyimpangan di dalam kesepakatan The Five Eyes. Tony Blair saja sepanjang dia menjadi Prime Minister, seluruh komunikasi pribadi dia dengan cellular phone yang sifatnya private, itu terekam oleh NSA. Makanya posisi Tony Blair di hadapan Amerika itu nggak terlalu kuat, ya, nggak terlalu kuat. Hampir semua sekjen PBB termasuk Ban Ki-moon yang sekarang, ya, atau Kofi Annan yang sebelumnya, semua percakapan teleponnya disadap. Dan mereka tahu kalau itu disadap, karena mereka pasti sadar sebagai sekjen PBB saya pasti disadap. Kalaupun ketahuan dia tidak akan bereaksi kayak cacing ke ditaburin garam gitu, karena dia tahu, dia sadar dia akan jadi objek penyadapan. Makanya dia akan pilih bagaimana cara dia berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi. Nah, karena kita ini sering geeran dengan teknologi gitu ya, sehingga kita begitu percaya dengan teknologi kita, semua komunikasi kita tumpahkan melalui gadget yang kita punya. Padahal kalau kita lihat software komunikasi dengan World Wide Web sekarang ini, itu sudah under control of NSA, Yahoo, Google dan segala macam. Ya, jadi sesungguhnya kita sangat telanjang dari sisi keamanan informasi. Nah, kalau kita ingin bereaksi, mari kita bangun dengan basis
pilihan kebijakan politik yang kuat, pilihan teknologi yang kuat, ya, dan juga budaya komunikasi yang betul-betul kuat dan aman. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.